Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 20, Kaori, yang kedatangan tamu dari teman ayahnya, yang mengajak putranya. Mereka pun dipersilahkan masuk. Ayah Kaori bertanya, "Ini Alex anakmu ya Jun? Sudah besar sekali ya, padahal dulu aku main ke rumahmu. Masih sekolah menengah pertama." Si Alex itu pun tersenyum. Pak Junaedi menjawabnya, "Iya Hen, itu sudah lama sekali." Lalu Pak Henry pun memanggil istrinya, memberitahukan kedatangan temannya, dan tentu saja, Kaori pun, yang saat itu ada di kamarnya, juga dipanggil pula. Kaori sebelum itu, oleh mamanya, disuruh ganti baju yang bagus. Karena ada tamu yang ingin menemuinya, Kaori bertanya siapa Ma itu. Mamanya menjawab, "Itu Alex Kaori, yang ingin dikenalkan ke kamu. Anak teman ayahmu. Ternyata cakep orangnya, bakal mantu mama." Mamanya Kaori pun tersenyum, bercanda menggoda putrinya. Kaori pun bilang, "Ah mama bisa aja, Kaori kan gak ada niatan Ma. Kenalan sama dia, itu ayah saja Ma, yang pingin jodohin Kaori." Mamanya pun menyahut, "Iya mama tahu, tapi ayah kan juga pingin kamu dapat lelaki yang mapan, baik hati pula. Sudah Kaori kamu ganti baju aja. Gak enak kan ada tamu. Itu sedang ditunggu. Coba aja kamu keluar bentar. Dilihat dulu orangnya. Barangkali kamu mau. Cakep loh anaknya." Mendengar pinta mamanya, Kaori pun mengiyakan. Ia berganti baju, berdandan, berganti pakaian, seperti yang disuruh mamanya. Tak lama kemudian, ia pun keluar. Saat tiba di ruang tamu, anaknya Pak Junaedi, yang bernama Alex itu, langsung melihat Kaori. Di pandangan pertama, Alex pun tertarik. Ia jatuh cinta. Dirinya suka sekali. Sampai pandangannya tak bisa berhenti melihat, hingga ayahnya mengingatkan, "Hei Lex, kamu kalau lihat, jangan lama-lama gitu." Mamanya Kaori pun memperhatikan. Begitu pula dengan Pak Henry. Demikian juga Pak Junaedi. Ia merasa anaknya langsung suka. Kaori sendiri, yang merasa dilihat itu. Ia lalu duduk di kursi di samping mamanya, dan mereka antar orang tua saling bicara, beramah tamah, makan bersama. Di sela itu perkenalan pun dimulai. Si Alex anaknya Pak Junaedi bertanya ke Kaori, "Banyak kerja di mana ya?" Kaori menjawabnya, "Oh saat ini, saya masih kerja di kantor bagian administrasi." Si Alex pun bertanya-tanya tentang hal yang lainnya. Kaori pun menjawabnya satu persatu pertanyaan itu. Mamanya Kaori dan ayahnya nampak sengaja membiarkan mereka bicara antar orang tua. Di sela itu bel rumah berbunyi. Semua orang pun mendengarnya. Mereka bisa mengira sedang ada orang di luar. Namun karena sedang asyik berbincang, ayah dan mamanya Kaori pun seperti biasa mempercayakan pada pembantunya. Begitu pula Kaori, yang tak mengetahui siapa orang yang di luar. Kaori pun saat itu tak ada firasat sekalipun siapa yang akan datang, dan asisten rumah pun di pintu pagar. Ia lalu bertanya pada orang yang menekan bel rumah, "Maaf masnya cari siapa ya?" Yang ditanya pun menjawabnya, "Oh ini saya, sedang mencari Mbak Kaori. Apa benar ya rumahnya di sini?" Kenshin nampak ragu-ragu sekali, karena ia tak siap ditanya seperti itu. Apalagi saat ini, ia memang sendiri, karena ditinggal Iwan sebentar untuk membeli rokok, dan ia pun ditanya oleh pembantu rumahnya Kaori. Pembantu itu bicara, "Maaf sebelumnya, masnya namanya siapa ya? Biar nanti saya katakan dulu. Soalnya di dalam sedang ada tamu. Mbak Kaori mau nggak menerima tamu lagi?" Pertanyaan itu pun segera dijawab, "Oh nama saya adalah Kenshin." Pembantu rumah itu pun mengerti. Ia mengiyakan. Segera ia masuk ke dalam. Ketika sampai di ruang tamu, ayahnya Kaori bertanya, "Bibi di luar ada tamu siapa ya?" Asisten rumah itu pun menjawab, "Oh itu Pak ada pemuda. Seorang laki-laki, sendiri, sedang mencari non Kaori." Kaori pun mendengarnya, ingin tahu jadinya. Ia pun lalu bertanya, "Emangnya siapa Bi yang mencari saya?" Bibi itu pun menjawabnya, "Oh itu non. Kalau nggak salah, dia menyebut nama Kenshin." Kaori pun terkejut, tak percaya dibuatnya, hingga ia berkata, "Ah masa Bi yang benar? Apa Bibi nggak salah mendengar?" Asisten rumah itu pun bilang,
Nggak itu non. Coba aja lihat sendiri di luar. Kaori pun dengan segera, ia berjalan keluar. Bibi pun mengikutinya. Saat di pintu pagar, terlihatlah Kenshin, yang lagi duduk sendiri. Kaori pun terkejut. Ia lalu berkata, "Lo ini Mas Kenshin, kok di sini ke rumah saya? Ada apa ya?" Kaori sambil tersenyum. Kenshin pun terkaget, mendapat tanya itu, hingga ia bilang, bicaranya sambil tak lancar. "Oh ini mbak, aku kesini nggak sengaja." Kaori pun tak mengerti. Sambil tersenyum dan terheran, wajahnya nampak ceria, seperti mendapat kejutan. Kaori pun bertanya, "Oh ya, masnya kok tahu ya? Alamat rumahku ini, kok nggak bilang akan ke sini? Terus tujuannya apa ya?" Kenshin pun makin bingung. Ditanya seperti itu, Iwan sendiri, yang pamit beli rokok, belum kembali juga, hingga Kenshin, yang tak ingin malu, ditanya akan hal itu. Ia pun berkata, "Oh ini mbak aku ke sini. Sebenarnya sama Iwan, tapi dia lagi cari warung. Ini mau balikin cincin miliknya Mbak Kaori." Kenshin pun menunjukkannya. Ia mengambil dari sakunya. Kaori pun melihatnya. Itu memang benar cincinnya, yang minggu lalu telah hilang. Kaori pun menjawabnya, "Iya itu cincin saya. Kok ada di Mas Kenshin ya? Aku jadi bingung." Kenshin pun bicara, "Oh ini mbak, waktu itu Iwan yang menemukan. Saat ia kerja membersihkan lantai. Begitu mbak katanya tadi." Mendengar penjelasan itu, Kaori pun mengerti. Sambil tersenyum ia bicara, "Terus kalau gitu gimana ya? Aku bayar cincin ini enggak? Kan udah ditemukan." Kenshin pun lalu bilang, sembari mengulurkan tangan. Ia berkata, "Ini mbak cincinnya diterima aja. Nggak usah pakai bayar." Kaori menerimanya. Ia memegangnya. Kemudian Kenshin bicara, "Udah ya mbak kalau gitu aku pulang." Kaori yang mendengar itu, ia pun menyahutnya, "Kok gitu sih masnya ini? Cepat sekali ingin pulang. Rumahku jelek ya, nggak mau mampir bentar." Kenshin pun menjawabnya, "Nggak gitu mbak Kaori. Ini udah malam, Iwan juga belum datang. Jadi aku tunggu aja, dia nanti di depan gang." Kaori menyahut, "Kalau gitu mau masnya, aku kembalikan lagi nih. Cincinnya ini, aku nggak mau menerima, kalau masnya gak masuk ke dalam." Kenshin yang dipaksa Kaori. Jadi bingung dirinya. Ia pun melihat wajahnya Kaori, yang senyum-senyum, menunggu jawabnya. Kenshin kemudian berkata, "Iya deh aku mau, tapi tunggu Iwan dulu ya." Kaori pun mengiyakan. Sekali lagi, ia melihat Kenshin, dengan wajah yang suka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.